Halo kakak, berhubung ini adalah kisah novel jadi kemungkinan video dan narasi tidak sama, dukung like, komen dan subscribe kakak, semoga bisa terhibur, selamat mendengarkan. 4 karakter lenyap yang ditulis begitu saja dalam 4 tinta tampaknya mengandung kekuatan kematian yang kuat. Bahkan dengan Zhu Xinzi, yang jatuh seperti parit, dia benar-benar bersaing dengan kehidupan, dan dia tidak pingsan setelah sedikit gemetar. Dengan kepercayaan diri seperti itu, kekuatan jari Xiaoyan tidak menghilang, tetapi terus meningkatkan ki dampak yang dibentuk oleh ledakan, dan dibuka dengan dampak gelombang ki yang terlihat dengan mata telanjang. Yao Nantian dan mereka bertiga menghadapi dewa kota Xiaoyan yang menggertaknya, dan mereka juga bertarung secara terpisah, masing-masing dari mereka untuk melawan serangannya. Kekuatan 7 langkah tak tertandingi, dan Yao Nan, Guntur Es Surgawi, dan Luo Lan Surgawi semuanya menunjukkan ekspresi ngeri. Karena mereka harus memainkan kartu mereka lagi, dan bahkan pihak kekuatan hampir tidak bisa menahannya. Saya telah mendengar bahwa Yuan Shen dapat melanggar 10.000 hukum dengan satu kekuatan, dan saya belum pernah melihatnya sebelumnya. Ketika saya melihatnya hari ini, itu benar-benar luar biasa, dan kekuatan tubuh fisik dapat dikembangkan hingga ekstrim. Yao Nantian terkejut. Jika Xiaoyan menyerangnya seperti ini sebelumnya, bahkan jika dia tidak bisa mati, dia akan terpukul dengan keras olehnya, dan dia akhirnya akan melarikan diri. Dia menarik napas dalam-dalam, yang dia inginkan sekarang adalah menangkap kembali hantu dewa primordial, dan yang lain tidak berani memikirkannya lagi. Chu Jiangye tidak takut, tetapi ketika dia melihat Ye Beijing dan Pangeran Yao Nantian, mereka bertiga sudah berniat mundur. Jika Anda tidak dapat membuat keputusan cepat, maka jika Anda menundanya, di seksi ini, itu adalah rumah yang terhormat, dan semakin lama berjalan, semakin merugikan itu. Orang ini telah merasa bahwa dia berada di ujung panahnya berkali-kali, tetapi dia masih memiliki sarana yang tak ada habisnya, dan bahkan di hadapan Chu Jiangye, dia tidak takut, dan dia benar-benar memiliki sarana untuk mengalahkan Chu Jiangye. Sejauh ini, Yao Nantian dan mereka bertiga sudah mundur. Namun, kematian Xiaoyan tidak berakhir di situ. Orang keempat yang datang kemudian sepertinya menjadi kuncinya. Pada saat ini, tidak jauh dari sana, pertempuran antara keduanya telah dimulai, dan 4 tanda kematian Chu Jiangyan adalah yang pertama tidak dapat mendukungnya, dan diledakkan berkeping-keping oleh Xiaoyan. Sosok Chu Jiangye bergerak mundur, dan dia tidak terlihat sangat malu, tetapi setelah memberikan sedikit jarak, dia melambaikan pena reinkarnasi di tangannya lagi. Chu Jiangye mengangkat pena di tangannya dan menyapunya secara horizontal seperti pedang panjang. Dipadatkan menjadi pena emas gelap yang ekstrim, yang berisi kekuatan aturan yang tidak asing dengan Xiaoyan. Kekuatan reinkarnasi telah dirasakan di tubuh Xiao Yueli sebelumnya, tetapi kekuatan yang diberikan oleh Chu Jiangye masih belum semurni Xiao Yueli, tetapi berisi alih-alih Xiao Yueli, semua serangan mengandung kekuatan reinkarnasi, dan ketika pukulan jatuh, pena emas lurus tersapu, meledak, dan mengirimkan kekuatan luar biasa ke seluruh Zhu Xingqi, yang seperti parit. Ya, itu adalah pena, dan ketika bertabrakan dengannya, itu seperti pisau tajam, memotong daging dan darah kehidupan anti-inflamasi. Itu saja, ini tidak bisa menghentikan Xiaoyan jatuh, hanya saja ini lebih kuat dari kekuatan Mang, yang lebih kuat dari yang dia bayangkan, dan dia tidak bisa berhenti memotongnya seperti itu, memotong jari-jarinya menjadi 2. Aku akan melihat apakah dagingmu lebih kuat hari ini, atau apakah saranaku lebih kuat. Chu Jiangyan berdiri di bawah panjinya, dan daging yang dipotong 1000 musim gugur tidak bisa menyentuhnya. Pada saat ini, dia melambaikan pena di tangannya lagi, dan mulai membuat sketsa bayangan Huang Quan dalam ketiadaan ini. Saat sapuan kuas perlahan jatuh, sungai panjang, mengarah keluar, mengalir seperti sungai yang tiba-tiba muncul, dan ketika mengalir, itu menjadi semakin besar, seperti menggantung terbalik, sungai di kehampaan, dan kemudian tentakel tinta yang tak terhitung jumlahnya menyembul keluar dari sungai, berkelok-kelok ke arah nitrat. Pada saat ini, tubuh jutaan Zhang Xiaoyan bertahan untuk waktu yang sangat singkat. Dan dia segera mengencangkan kelima jarinya, dan itu berubah menjadi kepalan tangan seukuran bintang. Dan menabrak sungai panjang yang berubah menjadi Chu Jiangye melihat pemandangan ini. Sudut mulut Chu Jiangye sedikit terangkat, tetapi tangan Xiaoyan yang lain tiba-tiba menjulurkan postur menggenggam, memegang matahari dan bulan untuk memilih bintang. Chu Jiangye melihat ke bawah,
dan bayangan virtual muncul di bawahnya, seperti benua, memancarkan cahaya keemasan yang cemerlang ke arahnya, dan tekanan tak terlihat menyelimutinya dari segala arah. Di sekelilingnya, pilar emas muncul seolah-olah menopang langit dan bumi, dan kemudian hancur ke arahnya. Pilar emas ini seperti pilar, tetapi nyatanya, pilar panjang besar yang disulap oleh nyala nitrat adalah 5 jari, dan pada saat ini, mereka seperti sangkar yang menyelimuti Chu Jiangye, yang layak untuk tuannya, dan ada beberapa cara. Tetapi hari ini kamu pasti akan dikalahkan, dan kamu pasti akan mati. Suara dingin Chu Jiangye keluar, dan ketika dia menghadapi Xiao Yan, serangan yang tak terhindarkan ini, wajahnya tidak menunjukkan kepanikan sedikit pun, dan dia bahkan menjadi sedikit bersemangat. Saya melihat telapak tangan Chu Jiangye Wei bergetar, dan api yang mengamuk menyala di tubuhnya. Saya melihat pakaiannya terbakar, kulitnya terbakar menjadi abu, dan daging dan darah wajahnya terbakar, dan akhirnya hanya tengkorak yang tersisa yang terus-menerus terbakar api, dan di pupil yang gelap, 2 gumpalan api berdetak, dan dunia memanggil saya Yama karena suatu alasan, tetapi sayangnya tuannya tidak memiliki ingatan, jadi dia tidak tahu tentang murid itu untuk waktu yang lama. Saat dia berbicara, api Chu Jiangye menyebar di sepanjang pena pelampung. Saya melihat Chu Jiang berbaring di pena kehidupan masa lalu membakar api karma di malam hari, dan kemudian dia menulis sepatah kata di kehampaan. Kata ini ditulis oleh nyala api, dan momen kondensasi diselimuti bagian bawah. Kata, kepala drama, lebih seperti tanda, tetapi itu adalah jejak dengan kekuatan aturan yang kuat. Dia jatuh ke dalam hantu telapak tangan raksasa anti-inflamasinya dan mati untuk waktu yang lama, dan tiba-tiba setuju, dan itu seperti kata ini, dan semuanya hancur dengan keras, dan setiap kata yang dia tulis adalah sebuah gerakan, dan setiap kata yang dia tulis memancarkan fluktuasi aturan yang sangat kuat. Yao Nantian dan mereka bertiga berpikir dengan dingin, dan mata mereka semua serius. Dominasi Chu Jiangyan bukannya tidak masuk akal, tetapi dia benar-benar memiliki kekuatan yang cukup. Di matanya, Yao Nantian dan mereka bertiga berada di atas gurun, tampan, dan api malam. Chu Jiangye, saat ini, itu benar-benar seperti patung. Yama seperti menulis buku hidup dan mati, dan trik semacam ini untuk mengurangi peradangan juga agak familiar. Batu necromantik yang telah dilihat oleh Dewa Necromantik di panci Dewa 9 Faun sangat mirip, dan terbang keluar dari Xiao Yan dengan satu kata, dan tidak ada tempat untuk bersembunyi, dan tidak ada cara untuk menghindar sama sekali. Kata ini seperti kutukan dalam sekejap. Xiao Yan merasakan vitalitas dan ki dan darahnya mengalir dengan cepat, dan tubuh dewa primordial super raksasa jutaan zang, daging dan darah runtuh inci demi inci, dan tubuh anti-inflamasi dan bahkan menyemprotkan darah dari sejuta zang terus jatuh dan menyusut. Dalam waktu singkat, dia berubah menjadi backshot biasa yang berlumuran darah. Dia akan mengalahkan Chu Jiangye ini sangat kuat, ribuan tahun telah berlalu sejak terakhir kali saya melihatnya. Dalam ribuan tahun ini, dia sebenarnya menjadi lebih kuat lagi, tetapi sekali lagi, apakah dia murid yang mulia? Bagaimana saya tidak tahu. Terima kasih sudah mendengarkan kakak dan yang sudah subscribe, untuk yang belum subscribe yuk subscribe kakak, semua cerita sudah Mimin simpan di playlist supaya bisa kakak ikuti. Bila suka cerita Mimin jangan lupa subscribe channel Mimin dan share channel Mimin ke seluruh penjuru benua. Terima kasih.